Masya Allah ya, mungkin teman-teman tidak semuanya bisa lihat layar. Saya juga layar ini hanya sekedar untuk menuntun supaya saya yang bicaranya alurnya teratur ya. Karena kalau enggak semuanya mau diomongin Bu, khawatirnya nggak cukup waktunya ya. Nah sekarang di otak kita, Allahu Akbar ya, Allah ciptakan ada jenis watak. Jenis apa Bu? Watak. Pernah dengar istilah watak? Pernah. Pernah dengar juga istilah karakter? Pernah ya. Nah watak apa Bu Aisyah? Watak itu ya ada di diri manusia, itu dibawa secara turun-temurun, atau kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya genetik ya. Lewat apa? Lewat ada yang namanya, kalau pernah belajar biologi atau IPA ya, kromosom. Pernah dengar Bu? Atau lagi di kantin pada saat pelajaran itu. Kromosom tuh kayak gini gambarnya, kalau masih bisa, yang bisa lihat layar ya, yang bisa aja, yang bisa ya. Bayangin aja, sudah bayangin ada kromosom dari ayah bertemu kromosom ibu. Ayah membawa gen atau DNA yang berisi ya, berisi informasi biologis, informasi fisik dari ayah dan 7 leluhur ke atas ya. Ada ibu-ibu, sahabat-sahabat yang matanya kata orang dari kita kecil, ih matanya kayak ayahmu ya, ada yang gitu. Berarti mata ibu gennya dari ayah ya. Tapi bukan hanya dari ayah, kita juga ada kromosom dari ibu dan 7 leluhur ke atas. Bahkan mata ini tidak langsung murni turunan dari ayah, bisa ujung-ujungnya dari ibu, bisa tengahnya dari ayah, ujung dalam sini dari ya neneknya ayah. Nah loh, jadi kalau dilihat kayak ayahnya sih, tapi agak-agak beda kan gitu ya. Terus ibu pernah lihat yang siapa yang punya lebih dari 1 anak? Ada nggak ibu melihat wajahnya, ih aku banget Cela, ih bapaknya di bapaknya. Ada yang begitu? Lihat muka ya. Bahkan banyak juga orang atau kita nih sebagai orang tua lihat anak kita mungkin yang sudah ketiga, keempat kah, atau ketujuh barangkali, kayak siapa ya? Nggak kayak aku, nggak kayak bapaknya, nggak kayak yang otinya, yang kung dari ayahnya, nggak kayak oma opa dari ibunya. Siapa ya? Udah mulai curiga nih. Kayak siapa ya? Lihat kanan kiri tetangga. Waduh, itu nggak boleh kayak gitu Bu. Nggak boleh buru-buru ya mengklaim nggak kayak aku dan nggak kayak suami. Siapa tahu kayak leluhur dari ibu kita yang urutannya 5 ke atas. Emang ibu punya fotonya? Nggak punya ya. Maka besok-besok nih untuk ngasih warisan jangan sekedar tanah doang, foto wajah Bu kasih juga. Karena nanti kita juga punya yang ke bawah, membawa genetik kita ke 7 turunan. Jadi kalau ke bawah apa Bu? Turunan. Kalau ke atas leluhur, tanjakan. Emang jalan. Leluhur ke atas ya, turunan ke bawah. Ada yang tanya sama saya, Bu Aisyah, apakah juga termasuk kekayaan itu menurun? Ntar dulu, Bapak turunan ke berapa? Ya masalahnya saya turunan ke-8. Leluhur kaya, 7 ke atas kaya semua. Bapak ke-8, kesian deh. Baik, itu wajah ya. Nah sekarang watak juga begitu, dibawa oleh kromosom ini dan dia kombinasi. Maka setiap orang di otaknya
terutama bagian otak di tengah. Coba pegang dulu otak tengah gitu. Tengah Bu ya, ubun-ubun ke belakang. Nah itu pegang ya. Disitulah ada watak kita masing-masing. Ada dua jenis. Ada yang genetik ayah, ada genetik ibu. Bisa juga bukan ayah ibu kita, tetapi ya buyut kita. Paling enggak masih yang 7 ke atas. Ya. Maka sering kita ini juga melihat anak kita, melihat bukan hanya wajah ya. Memang wajahnya bisa kayak bapaknya, tapi dia punya tabiat, dia punya watak, dia punya perilaku. Misalnya seorang, aku banget, misalnya gitu. Mukanya bapaknya banget, tapi wataknya kita, itu bisa kayak gitu. Nggak mesti wajahnya sama kayak bapak dan leluhur ke atas, tabiatnya gitu, nggak mesti gitu, nggak mesti gitu. Cuman kadang-kadang ibu-ibu curang. Pas lihat yang jelek-jelek wataknya, tabiatnya, bapaknya banget nih, abiknya banget nih. Ya. Ayo, mulai kita lihat sesuatu yang proporsional. Ya, kenapa? Karena watak ini, yang bahasa Arabnya tabiat, ini di otak kita programnya memang ada 2, kekuatan dan kelemahan. Ya. Saya sering bicara watak ini dan saya suka ulang-ulang karena yang pernah dengar, pernah belajar, baik baca bukunya atau dengar di media sosial atau memang pernah belajar di sekolah, kemudian kita ulang hari ini supaya tambah paham. Karena sesuatu yang diulang-ulang tambah paham. Ya, setuju ya? Iya, baik. Bu Aisyah, ya. Sebetulnya apa beda watak dan karakter? Ya, nah, karakter itu ternyata ya adalah hasil pembentukan. Watak bahan dasarnya. Contoh misalnya gini, yang gampang gini ya. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Of course they are. You can be a virtual assistant. Check out this platform. Kayu, batu, plastik, besi, itu bahan dasar. Itu umpamanya ulang-ulang. Karena yang pernah dengar, pernah belajar, baik baca bukunya atau dengar di media sosial, atau memang pernah belajar di sekolah, kemudian kita ulang hari ini supaya tambah paham. Karena sesuatu yang diulang-ulang tambah paham. Ya, setuju ya? Iya, baik. Bu Aisyah, ya. Sebetulnya apa beda watak dan karakter? Ya. Nah, karakter itu ternyata ya adalah hasil pembentukan. Watak bahan dasarnya. Contoh misalnya gini, yang gampang gini ya. Kayu, batu, plastik, besi, itu bahan dasar. Itu umpamanya watak. Kemudian batu, kayu, besi, plastik ini mau dibuat karakter meja. Nah, meja itu namanya karakter. Mau dibentuk menjadi meja. Bisa kayu dibentuk meja? Bisa batu dibentuk meja? Bisa plastik dibentuk meja? Bisa besi dibentuk meja? Bisa. Jadi meja ini hasil dari pembentukannya atau karakternya dibentuk meja. Nah, tetapi kalau kita tidak kenal bahan dasarnya, maka nanti kita susah cari alat untuk membentuknya, gergaji untuk membentuknya. Maka jadi kalau gambarnya kurang lebih kayak gini nih kesimpulannya. Bahan dasar itu watak, kemudian si meja ini karakter. Ya, karena tahu bahan dasarnya, oh ini kayu. Maka cari gergaji yang untuk kayu. Oh, ini batu. Maka cari gergaji atau alat-alat yang untuk batu, untuk bisa dibuat meja. Kalau kita tidak kenal bahan dasarnya atau watak dasarnya, maka kita sering salah pakai
gergaji. Ibu, kira-kira kalau bahan dasarnya plastik, kemudian kita pakai bahan dasar plastik, alat yang dipakai untuk batu, kira-kira plastik ini bisa jadi meja? Bisa. Tapi banyak lukanya, banyak compel-compelnya, banyak rusaknya. Dipaksa jadi meja tetap bisa. Walaupun kata orang sekarang, bagus Bu Aisyah sekarang ya, barang-barang yang ada rusak-rusaknya bagus. Itu mah dibagus-bagusin namanya. Gampang Bu Aisyah, nanti kita kasih taplak. Ada juga yang beranggap begitu. Cuman kalau tahu bahan dasarnya, oh ini plastik, pakai gergaji yang khususon plastik agar dia cepat jadi meja dan tidak perlu banyak lukanya. Sama, bahan dasarnya batu, kemudian kita pakai untuk bikin meja, pakai gergaji plastik, bisakah? Bisa, cuman lama banget. Batu, kalau memang pakai nanti gergaji atau alat khususan batu, mungkin bisa dalam waktu 1 bulan dibikin meja batu. Tapi kalau pakai alat plastik, ya bukan 1 bulan, jadi 1 tahun, lama. Ya, itu juga mencong-mencong jadinya. Paham ya? Mengerti tentang ini? Artinya, setiap manusia harus kenal wataknya apa. Untuk kita cari gergaji untuk membuat karakter kita, karena kita wanita, karakter muslimah yang apa? Yang bertakwa, solehah. Kalau untuk manusia, gergajinya apa? Gergajinya adalah ya prinsip-prinsip hidup yang kita pegang. Gergajinya adalah ya peraturan-peraturan yang kita pakai. Gergajinya adalah nasihat-nasihat yang kita ya pakai. Itulah dalam Islam, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau bicara Islam itu mau nangis, terharu dan bersyukur ya. Kenapa saya bersyukur? Saya sedikit cerita saja ya. Saya waktu bayi sempat di hari kedua tertukar. Makanya kalau ada sinetron bayi yang tertukar, saya ikut deg-degan. Zaman dulu tuh belum ada tuh apa namanya gelangga yang sekarang, pakai benang. Tuh benang suka copot. Jadi waktu saya lahir, ya di kamar ibu saya ada 2 orang. Ya, ibu saya jelas wanita muslimah, muslim Islam. Ternyata sebelahnya orang Hindu, ya. Ya. Dua-duanya punya anak perempuan. Gitu. Cuman ya teman di kamar ibu saya, roommate namanya sekarang ya. Walaupun nggak kenal sebetulnya, kenalnya waktu baru di situ. Yang agama Hindu ini duluan lahir beberapa menit. Yang ibu Hindu ini, ibu saya sempat nengok, kan lahir tetap di situ kan, namanya juga normal kan, bukan di ruang bersalin. Jadi kalau ada ibu lahir kan, ibu yang di sebelahnya juga ikut ngeden. Pas udah keluar di love kan kelihatan, ibu saya cuma lihat gini aja. Dia lihat wajah anak yang bayi, anak perempuan ini yang satu ini. 15 menit kemudian saya yang keluar. Nah, saya yang keluar. Ibu saya juga, waduh, akhirnya keluar. Dia lihat saya, dia lihat muka saya. Udah disusuin, ya, disusuin. Saya belum mau nyusu saat itu. Anak yang satu udah nyusu ke ibunya. Ibu saya tetap ngeliatin. Entah kenapa dia feeling ngeliatin aja tuh bayi. Dia liatin gitu. Ya. Besoknya hari kedua kebalik. Tuh suster atau bidan yang di rumah sakit itu ngasih saya ke ibu yang satu, anak yang satu ke saya, ke ibu saya. Ibu saya karena dari kemarin ngeliatin bayi sebelah, terus juga perhatiin muka saya, tahu anaknya kebalik. Ya. Dia pas dia lihat, terus dia lihat semua. Anak gua tuh. Saya tanya, loh ibu emang tahu dari mana? Kamu itu Aisyah katanya ya, dari bayi saja udah ketawa mukanya. Masya Allah. Kayak apa muka ketawa ya? Terus kata ibu saya, kamu dari kecil saja waktu ketawa ada lesung pipi. Masya Allah. Satu doang katanya sih. Terus dia lihat anak tuh teman itu yang ibu di dalam ruangan itu, ya,
Walaupun perempuan ada cambangnya, kata ibu saya. Terus dia protes sama bidan karena mungkin takut. Dia enggak bu, ini betul. Waduh, ya betul. Berantem ibu saya. Dan ibu yang ini anak yang saya ada sekarang di pelukannya, saya menyusu kuat, susu gitu. Dan dia bertahan untuk ini anak saya. Ini. Jadi anak yang satu ini yang ada cambangnya dihempaskan, nggak ada yang ngaku. Saya diakui bu. Masya Allah, saya diakui. Ibu saya dari kecil menandai karena muka saya kayak ayah saya gitu. Jadi itu tuh pentingnya ya secara genetika, secara fisik itu dari kedua orang tua kan. Jadi ibu saya kan hafal muka suaminya. Tiap malam tidur lihat muka dia. Sudut matanya, hidungnya dan sebagainya. Pas lihat saya, bapaknya banget nih gitu. Dari bayi. Kenapa? Bentuk itu dari bayi, dari dalam rahim sudah terbentuk, bahkan watak gitu. Ya, nah udah. Untungnya ayah yang bayi yang bercambang tadi, bayi perempuan bercambang, itu udah lihat banget anaknya. Ayah saya juga sudah sempat lihat karena mengazankan. Ya, ayah saya dapat firasat di rumah tiba-tiba gas meledak gitu, gas kecil zaman dulu meledak. Kaget ya, ada apa nih? Cepat-cepat ke rumah sakit. Ayah yang satu lagi, para ayah yang bilang, iya ini anak saya, iya ini anak saya. Ibu itu langsung, jadi bukan ini, bukan yang ini. Ya. Lucu juga ya direbutin ya bu ya. Untung kalau zaman Nabi Sulaiman dipotong saya. Kasih sebelah-sebelah. Nah, disitulah saya bersyukur ya Allah saya kembali ke ibuku. Karena kalau tidak berarti saya tidak muslim. Dan saya nggak duduk di sini bu. Ya makanya saya bersyukur sekali kalau bicara tentang Islam. Nah itu introduksi. Saya baru kali ini cerita ini loh bu. Bayi yang tertukar. Khususan di majelis taklim ini. Karena ngomong potensi diri ya. Jadi dalam Islam ada namanya ya umpamanya gergaji prinsip. Gergaji prinsip. Apa itu? Ya itu dari rukun iman, rukun Islam. Itu prinsip. Mau bahannya batu kek, kayu kek, besi, plastik, itu kudu pakai gergaji itu. Dan rukun iman, rukun Islam itu gergaji yang cocok untuk semua bahan dasar. Ya. Tapi nanti ya prinsip-prinsip lainnya, nasihat-nasihat lainnya, ya hadis-hadis, begitu banyaknya hadis, begitu banyaknya Rasulullah mencontohkan, ya kemudian diikuti para sahabat, itu banyak, itu bisa dipilih sebetulnya untuk apa? Untuk waktu kita ibarat gergaji membentuk watak, ya membentuk watak. Nah artinya gini, gampangnya gini, nasihat biasa saja, katakan buang sampah, nah buang sampah di tempat sampah ya, itu nasihat biasa kan, nasihat umum yang harusnya anak siapapun, watak apapun, dia belajar buang sampah di tempatnya. Tapi ada nanti anak-anak nih, apalagi yang anaknya lebih dari satu akan lihat perbedaan cara buang sampah. Ada anak yang buang sampah betul-betul waktu dia buang, dia datang ke tempat sampah, kalau tempat sampahnya ada pedalnya, dia buka, dia masukkan, dia pastikan sampahnya masuk, kemudian dia tutup lagi. Ada yang begitu. Ada yang cara buang sampah begini. Nah kalau ada tutupnya masuk nggak? Ya nggak masuk. Tapi dia senang tuh gitu. Gitu. Ya. Ada orang yang buang sampahnya, dia suruh adiknya, dek, tolongin buang sampah. Ya. Itu semua karena watak. Nah, watak. Maka teman-teman, ibu-ibu, lihat watak anaknya. Kalau tadi watak anaknya yang gayanya buang sampah, atau ya buang baju kotor, kayak main basket, maka carilah tempat sampah yang nggak usah ada tutupnya. Tempat baju kotor yang nggak usah ada tutupnya, karena menyusahkan buat dia. Dan kalau dia gayanya buang sampah kayak gitu dan gak masuk karena ada tutupnya, berantakan. Maka cari yang kebuka. Yang udah kebuka saja. Anak-anak yang buang sampahnya, maaf, dia buang kayak gaya main basket gini, terus gak masuk. Apa dia bilang? Insya Allah besok yang masuk. Nah hari
hari itu nggak masuk, dia biarin aja. Itu semuanya karena watak. Berarti anak yang seperti ini watak gembira. Watak gembira. Ya, jadi semuanya mau dibikin gembira. Buang sampah juga bikin gembira. Ya. Atau misalnya kita ajarkan anak kita, ya. Nah, sholat di waktunya. Di waktu. Kalau sholat zuhur di sini di waktunya kapan? Jam berapa? Pas jam 12 sekarang. Kurang dikit. 11.55, ya, 11.56. Sampai sampai berapa, Bu? 15. Jam berapa? Di sini beda-beda loh. 15.15. Itu namanya ya sholat di waktunya. Ya. Nah, sholat di waktunya. Maksudnya sholat lohor ya di waktunya itu. Tapi memang yang lebih utama sholat di awal waktu. Ini udah dijelasin kan sama anak-anak kan? Karena wataknya beda-beda. Ada anak waktu diajarkan sholat di waktunya udah terima nih. Karena itu memang namanya gergaji standar. Sholat zuhur tadi di waktu yang tadi. Ya. Mau watak besi kayak batu, kayak kayu, kayak ya plastik kayak udah dapat tuh gergaji standar. Yang gaji besar, ngiung. Tapi yang membuat ukirannya lain lagi kan. Tapi lebih utama sholat di awal waktu. Nggak semua watak bisa melakukan. Ada watak yang saklek banget itu, betul-betul di awal waktu. Ada anak juga bukan berarti dia nggak mau sholat di awal waktu, bukan. Ini ada anak satu ini yang sosialita, maksudnya banyak temannya, ya. Dari mulai wudhu, ya, misalnya dia ke masjid nih anak laki misalnya, tempat wudhunya di bawah, ya, agak jauh lagi dari tempat sholatnya berjamaah. Rupanya dari tempat wudhu sampai ke sholat berjamaah, tempat di dalam banyak temennya. Ada anak yang nggak tega kalau temennya berhentikan. Hai, pakai salaman dulu kan, pelukan dulu. Ada anak yang nggak tega tuh, dia lakonin itu. Ada anak yang tega aja juga, gitu, ya. Sehingga anak yang nggak tega berhadapan dengan teman-temannya dan kebayang ternyata saat itu dari tempat wudhu ke sini ada 10 temannya ketemu. Ngomong 2 menit, 2 kali 10 2 menit. Sampai di dalam masbuk rakaat keempat. Itu watak. Pasti kita juga ada yang kayak gitu kan. Ada yang memang saklek karena tahu gergaji ukiran yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Makanya ada ibu-ibu yang tergopoh-gopoh gitu, ya, misalnya gitu ya, Bu Ratna, ya, nggak kelihatan sama dia. Tapi ada ibu yang nggak bisa kayak gitu, memang nggak bisa. Walaupun kata si Bu Ratna, udah nggak usah dipeduliin, yang penting kita sholat duluan tuh mau berjamaah. Ada ibu yang nggak bisa, ya. Katakanlah Bu Dewi namanya, ada yang namanya sama Bu Dewi. Ya, kata Bu Dewi, saya nggak bisa, Bu. Saya ditegur orang aja paling nggak harus lihat mukanya waktu dada. Hai, kan gitu. Itu berapa detik coba? Hai. Nanti ada maaf, ya, ibu-ibu UMKM yang jual ya kerupuk, Bu. Bu Dewi kerupuk. Misalnya gitu kan. Iya Bu, nanti saya beli. Itu 3 detik sudah ngomong. Nah, coba. Ngerti maksud saya? Tapi apakah dia ini yang si Bu Dewi ini melanggar peraturan? Enggak. Karena dia punya juga prinsip bahwa menegur sapa sesama muslimah ini juga sebuah keutamaan. Apalagi dia ditegur, apalagi dia disapa. Karena dia sudah mulai pakai gergaji khusus lagi, yaitu ya juga menghargai tegur sapa dari saudara-saudara muslimahnya. Ngerti? Tetapi gaji atau gergaji atau prinsip utama adalah ya di waktunya. Walaupun dia agak telat nanti 10 menit kah? 15 menit. Tetapi dia bukan sesuatu yang dia lalai karena hanya cuman lihat TikTok. Paham ya
ya Bu? Itu bedanya. Tapi dia menyapa atau karena disapa makanya dia. Atau bahkan mungkin ada ibu-ibu yang jatuh di tempat wudhu, dia bantuin dulu. Karena menggunakan gergaji yang lain tadi, prinsip yang lain, ya. Ajaran Rasulullah yang lain bahwa tolong itu ibu-ibu. Karena kamu nggak usah ikut jamaah saat itu karena ada ibu-ibu yang jatuh, ya. Kamu tolong, itu juga sebuah keutamaan. Ya. Masbuk dapat ujungnya saja, itu dapat juga keutamaan nanti, double keutamaannya. Apalagi pun tidak masbuk, tidak dapat sholat berjamaah, tapi ibu sudah bantu orang itu dan masih di dalam waktu yang untuk sholat. Paham tentang ini ya Bu? Karena itu semua karena watak. Jangan juga kita mengecap orang yang selalu mau tepat waktu untuk belagu amat, jangan kayak gitu. Karena itu watak yang dia bawa di otaknya, bahwa saya harus tepat waktu, perfect. Nah itu. Jadi itu semua karena watak. Paham ya Bu? Nah.